Hai, kamu tahu nggak sih bahwa sebenarnya kartu tarot itu fungsinya bukan cuma untuk menjawab kegalauan kamu aja, tapi juga bisa untuk healing purpose, yaitu menyembuhkan diri, menyembuhkan batin kamu. Hah, gimana caranya, Mel? Mau tahu gimana caranya? Aku akan jelasin nih habis ini. Jadi ada 3 elemen utama kenapa tarot ini bisa berguna untuk healing purpose. Yang pertama adalah symbology, yang kedua individuation, yang ketiga adalah synchronicity. Nah, untuk teman-teman tahu, sebenarnya menurut penelitian saintifik sudah banyak loh ditemukan bahwa tarot ini atau card reading sangat-sangat powerful untuk juga sesi-sesi psikologi maupun psikoterapi. Jadi tarot ini bukan lagi hanya divination tool, tapi juga psychological, psychotherapy, bahkan coaching tools, teman-teman. Jadi sebenarnya ini sangat bagus banget untuk kita pakai for your own self-growth dan spiritual purpose kita. Nah, yang pertama yang akan aku bahas adalah symbology. Maksudnya apa symbology? Teman-teman pernah dengar gak sih seorang bapak-bapak keren luar biasa yang namanya Carl Jung? Carl Jung ini adalah psikoterapis yang sangat terkenal di dunia, di mana dia memetakan kartu tarot, yaitu terutama ya yang major arcana, sebagai archetype. Archetype maksudnya apa? Archetype adalah persimbolan atau perlambangan dari fase-fase kehidupan kita sebagai manusia, dimulai dari major arcana 0, the Fool, sampai 21, the World. Jadi dari 22 kartu ini melambangkan fase-fase kehidupan di mana kita tuh bagaikan meniti anak tangga dari 0 sampai ke 21. Dari yang nggak tahu apa-apa 0 sampai kita di puncak dunia 21, di mana kita melewati, mengerti mengenai apa itu judgment, apa itu struktur, apa itu mengalah, apa itu balance, bagaimana kita bisa mati kemudian bangkit lagi, dan seterusnya sampai ke angka 21. Menariknya lagi, sebenarnya dengan adanya simbol-simbol ini, dia akan menggunakan gambar ya teman-teman, dimana gambar ini sangat powerful untuk bypass our critical atau our thinking mind. Pernah nggak sih kalian itu punya masalah, minta nasihat, dikasih nasihat berupa kata-kata, kemudian bukannya kalian turutin, tapi ada perang di dalam pikiran. Ih, masa sih aku harus kayak gini, kayaknya aku nggak bisa deh, jangan, aku nggak mampu, kayaknya aku nggak mau deh kerjaan ini. Banyak banget alasannya, karena kata-kata itu membuat kita mulai banyak pikiran-pikiran yang masuk. Tapi bayangkan kalau misalnya teman-teman pergi ke suatu tempat, tiba-tiba melihat sebuah pemandangan aja misalnya, atau kejadian di mana kejadian itu memberikan kamu makna sesuatu. Nah, sama dengan gambar atau simbol yang ada pada kartu. Ketika kita melihat gambarnya, kita langsung bypass critical mind atau thinking mind kita, dan kita mulai melihat apa yang ada dalam kartu tersebut. Tiba-tiba kartunya berbicara sama kita, memberikan makna sama kita, tanpa kita harus banyak mencernanya. Ada nuansa, ada rasanya, ada insight yang didapat seketika kita melihat gambar kartunya. Makanya orang suka bilang, a picture speaks 1,000 words. Tanpa banyak ngomong, dia langsung bicara sama kamu apa maknanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah individuation. Maksudnya apa? Nah, masih berkaitan nih sama Bapak Jung tadi, teman-teman. Individuation adalah proses di mana kita menjadi individu, menjadi manusia yang komplit seutuhnya, berjalan dari 0, the Fool, sampai angka 21, the World, di mana dalam fase-fase ini kita banyak mendapatkan challenge, kita banyak mendapatkan pelajaran hidup supaya kita bisa sampai nih ke angka 21-nya. Nah, jadi ketika kita membaca kartu dan kemudian kita keluar kartu-kartu tertentu, kartu-kartu ini sebenarnya adalah simbol. Kartu-kartu ini sebenarnya mengartikan bahwa ini loh bagian-bagian yang kita masih perlu proses, yang kita masih perlu pelajari, yang mungkin kita masih kurang, teman-teman. Sehingga bagian ini yang perlu kita healing, yang perlu kita perbaiki, sehingga kita bisa melewati semua anak tangganya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah synchronicity. Synchronicity orang suka bilang namanya
meaningful coincidence. Kebetulan yang meaningful, yang bermakna. Tapi sebenarnya dibilang kebetulan, iya apa enggak sih? Pernah nggak sih kalian baca kartu, pertanyaannya sama, ke beberapa pembaca kartu, kok jawabannya mirip-mirip ya? Padahal udah orang-orangnya beda, nggak saling kenal. Atau mungkin kalian di satu tempat yang sama, ke pembaca kartu yang sama, bertanya sesuatu, tapi kartu yang keluar tuh mencerminkan itu lagi jawabannya. Padahal ada 78 kartu loh di kartu tarot, dan belum lagi kalau kita bahas mengenai kartu-kartu pendamping oracle lainnya. Tapi kenapa ya jawabannya muncul itu lagi? Itulah dia the power of synchronicity, di mana your conscious reality bertemu dengan personal unconsciousness-nya kamu dan collective unconsciousness-nya kamu. Mel, apa sih maksudnya? Aku kasih contoh, kita bahas soal hubungan percintaan ya, biar semuanya di sini merasa bisa relate. Aku mau contoh kayak gini, misalnya ada seorang perempuan namanya Mawar ya. Mawar ini lagi menjalin hubungan dengan si siapa ya namanya ya, Matahari lah ya misalnya. Nah, kemudian si Mawar ini lagi galau, kira-kira aku cocok nggak ya sama dia ya? Sebaiknya aku mau nggak ya sama dia? Apakah dia the one buat aku? Nah, pikiran Mawar pengennya sih yes gitu. Kenapa? Ya iyalah ya, masa aku harus cari lagi, masa aku harus putus lagi, dan seterusnya. Tapi kemudian ketika dia membaca kartu, mungkin kartu-kartunya memperlihatkan bahwa oh ada loh hal-hal nilai-nilai hidup yang mungkin selama ini Mawar kesampingkan atau Mawar deny karena dia merasa itu tidak sesuai dengan apa yang orang tuanya bilang, apa yang masyarakat bilang. Nah, sehingga ketika si Mawar melihat kartu-kartu ini, dia apa yang tadinya ada di bawah sadar dia, apa yang tadinya dia nggak sadari, yang unconscious, kemudian menjadi conscious, sehingga Mawar aware, Mawar sadar bahwa oke, sebenarnya ini loh yang saya butuhkan, dan mungkin kebutuhan ini tidak ada di orang tersebut. Nah, dia sekarang ini perlu menentukan langkah. Nah, kemudian dia juga bisa jadi menyadari bahwa sebenarnya selama ini jalan hidupnya banyak dikontrol oleh kolektif unconscious. Mungkin juga ada pengkondisian dari orang tua, agama, masyarakat. Mungkin yang bilang bahwa oh kalau nyari suami, suaminya itu harus pinter, cakep, kaya, sempurna seperti di Disney Princess dan sebagainya. Nah, teman-teman, oleh karena itu, si Mawar setelah dia baca kartunya, dia mulai menyadari bahwa oh ada yang bukan saya dan mana yang sebenarnya saya, sehingga kemudian dia menjadi clear, punya clarity, dan dia bisa mengambil keputusannya. Kira-kira contohnya seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang merasa nyambung juga nih di sini. Nah, jadi teman-teman, kita sudah membahas ya simbologi, individuation, dan juga synchronicity. Sehingga kita bisa lihat perannya apa nih ketika teman-teman membaca kartu. Perannya adalah si kartu-kartu ini bisa memperlihatkan blind spot kita. Apa yang tadinya kita tidak conscious menjadi conscious. Apa yang kita nggak aware, kita menjadi aware. Nah, dengan adanya kejelasan ini, clarity of mind ini, kita kemudian bisa membuat keputusan dengan lebih mudah, dengan lebih yakin. Dan juga kartu-kartu ini akhirnya memberikan guidance kepada kita. Ketika kita sudah tahu apa yang terjadi sebenarnya di saat ini, kita bisa menggunakan saat ini untuk memilih respon yang tepat, respon yang paling sesuai, supaya kehidupan kita bisa lebih baik lagi seterusnya. Itulah bagaimana teman-teman kita bisa menggunakan tarot untuk penyembuhan diri kita. Dari yang tadinya kita tidak sadari, menjadi sadar, yang kita tadinya kita punya kebiasaan yang kurang sehat misalnya, kita jadikan lebih sehat. Proses dari the full menjadi the world. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya teman-teman merasa bahwa I want to grow myself, aku mau bertumbuh lagi secara spiritual, aku mau bisa menyembuhkan diriku dengan cara yang very fun, very simple, and yet very powerful, mungkin kartu-kartu ini bisa menjadi jawaban buat kamu.